Vladimir Putin menemukan sebuah ruang bawah tanah misterius di Derbent yang diduga menyimpan makam 40 sahabat Nabi Muhammad. Hidupnya berubah drastis. Penemuan itu membuka hatinya pada Islam, hingga ia memutuskan menjadi mualaf dan memerintahkan perobohan gereja-gereja ternama di Rusia untuk dijadikan masjid, tempat makam suci, itu dipindahkan. Keputusan Putin mengguncang negeri, menimbulkan ketakutan di kalangan pendeta dan jemaat Kristen yang khawatir akan diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Musim dingin mulai menyelimuti kota Derbent, kota tua di selatan Rusia yang terletak di pinggir Laut Kaspia. Kabut tipis menyelimuti jalanan dan bukit-bukit kecil di sekitarnya. Di balik dinding tua benteng yang berdiri sejak abad pertengahan, sekelompok arkeolog bekerja dengan hati-hati di sebuah area pemakaman kuno yang dikenal dengan nama Kirkliar. Tempat itu sudah lama diyakini sebagai salah satu situs pemakaman Islam paling tua di wilayah Kaukasia. Namun hari itu, tim menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Salah satu pekerja menggali lebih dalam dari biasanya karena alat pendeteksi logam mengindikasikan sesuatu terkubur di bawah lapisan tanah padat. Setelah sekitar 2 jam penggalian, muncullah bagian atas sebuah struktur batu yang tampak seperti pintu. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik pintu, batu itu tersembunyi sebuah ruang bawah tanah. Pintu itu tampak tua, sangat tua, dengan ukiran halus dalam huruf Arab kuno. Para ahli segera menyadari bahwa ini bukan makam biasa. Ketika pintu dibuka dengan alat khusus, hawa dingin menyeruak dari dalam. Aroma tanah tua dan waktu yang lama terkunci menyelimuti udara. Lampu sorot dinyalakan, dan perlahan mereka memasuki ruangan batu yang sempit dan memanjang. Di dalamnya terdapat 40 makam batu berjajar rapi. Setiap makam memiliki ukiran tulisan dalam bahasa Arab. Salah satu arkeolog menerjemahkan langsung dari ukiran itu, dan seketika suasana berubah menjadi hening. Tulisan di makam menyebutkan nama-nama yang tidak asing bagi umat Islam. Mereka adalah nama-nama sahabat Nabi Muhammad yang dikenal dalam sejarah Islam awal. Beberapa nama bahkan tercatat sebagai sahabat yang dipercaya membawa pesan Islam ke wilayah Kaukasia lebih dari 1.300 tahun yang lalu. Tak ada keraguan bagi para ahli sejarah yang hadir, mereka baru saja menemukan situs pemakaman yang sangat penting dan belum pernah tercatat dalam arsip sejarah Rusia. Kabar penemuan ini langsung dilaporkan ke Moskow, namun tidak semua informasi dibuka ke publik. Laporan khusus dikirim langsung ke Kremlin dengan tingkat kerahasiaan tinggi. Beberapa jam kemudian, perintah datang dari pusat. Semua aktivitas penggalian dihentikan, dan situs langsung dijaga oleh pasukan khusus. Media lokal yang sempat meliput diarahkan untuk diam. Pemerintah tidak ingin ada kehebohan sampai kebenaran sepenuhnya dipastikan. Presiden Vladimir Putin menerima laporan langsung dari Kepala Dinas Intelijen dan Menteri Kebudayaan. Di dalam ruang rapat khusus Kremlin, Putin membaca transkrip tulisan dari makam-makam itu. Ada ekspresi terkejut di wajahnya, meskipun ia tetap tenang. Ia bertanya beberapa hal tentang validitas tulisan dan asal-usul nama-nama tersebut. Para pakar yang diundang menjelaskan bahwa tidak ada keraguan lagi mengenai keaslian tulisan maupun usianya. Berdasarkan uji karbon dan analisis struktur, makam itu berasal dari masa sekitar 7 abad lebih tua daripada benteng Derbent sendiri. Malam itu, Putin tidak langsung pulang ke kediamannya. Ia meminta agar penerbangan rahasia segera disiapkan menuju Derbent. Tidak banyak orang tahu bahwa dalam waktu kurang dari 6 jam, pemimpin Rusia itu akan berdiri di depan makam para sahabat Nabi Muhammad. Perjalanan dilakukan dengan pengamanan ketat. Hanya sedikit orang di lingkaran dalam yang mengetahui rencana tersebut. Pukul 2 dini hari, pesawat kepresidenan mendarat di bandara kecil dekat Derbent. Mobil hitam tanpa tanda pengenal bergerak pelan menuju lokasi makam. Di sana, Putin ditemani oleh 2 pengawal dan seorang penerjemah Arab. Ia mengenakan pakaian biasa, tidak menggunakan jas resmi ataupun tanda pengenal. Ini bukan kunjungan kenegaraan, ini lebih mirip perjalanan pribadi yang mendalam. Setibanya di lokasi, suasana sangat sepi. Udara terasa lembab, dan angin malam meniup halus dedaunan yang gugur. Putin turun ke ruang bawah tanah yang telah dipasang lampu penerangan sederhana,
Ia berjalan pelan melewati deretan makam yang berjejer rapi. Ia memperhatikan satu persatu ukiran yang tertulis. Sesekali ia bertanya arti sebuah kalimat, dan penerjemah menjelaskan makna setiap baris doa dan pujian. Salah satu makam menarik perhatiannya lebih dari yang lain. Di batu nisannya tertulis sebuah kutipan dalam bahasa Arab yang diterjemahkan sebagai, "Siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, maka ia akan diberi cahaya di dunia dan akhirat." Putin memandangi tulisan itu lama sekali. Ia tidak berkata-kata, hanya berdiri mematung dalam keheningan. Beberapa menit kemudian, ia duduk di lantai batu, bersandar pada dinding. Tidak ada suara selain detak jam dan langkah kaki ringan pengawalnya. Ia tampak berpikir dalam. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalam pikirannya saat itu. Tetapi sejak malam itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Pagi harinya, setelah kembali ke Moskow, Putin meminta agar seluruh informasi mengenai makam ini ditinjau ulang dan dikaji lebih mendalam. Ia juga meminta agar tidak ada satupun struktur makam itu yang dipindahkan atau diubah. Ia menyatakan bahwa makam-makam tersebut harus dihormati sebagai bagian dari warisan spiritual dunia, bukan sekadar peninggalan sejarah biasa. Beberapa hari setelah kunjungannya ke Derbent, Vladimir Putin terlihat berbeda. Orang-orang terdekatnya menyadari bahwa ia menjadi lebih tenang, sering menyendiri, dan lebih sering membaca buku-buku yang belum pernah disentuhnya sebelumnya. Di meja kerjanya, biasanya dipenuhi berkas-berkas negara, kini ada Al-Quran terjemahan bahasa Rusia, dan beberapa catatan tulisan tangan tentang sejarah Islam di kawasan Kaukasia. Namun perubahan ini belum diketahui publik. Semua terjadi diam-diam, hanya kalangan terbatas yang menyadari bahwa Putin tengah menyusun sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia tidak langsung membuat pernyataan, tapi mulai mengundang para akademisi Muslim, ahli sejarah Timur Tengah, dan penerjemah bahasa Arab ke Kremlin. Diskusi demi diskusi dilakukan secara tertutup. Ia ingin memahami lebih dalam siapa sebenarnya para sahabat Nabi yang dimakamkan di Derbent, dan mengapa mereka berada di wilayah Rusia lebih dari 1000 tahun lalu. Salah satu penjelasan yang ia dengar datang dari seorang profesor sejarah Islam asal Dagestan. Menurut catatan lama, sekitar 40 sahabat Nabi diutus ke wilayah Kaukasia untuk menyebarkan Islam setelah wafatnya Rasulullah. Mereka melintasi tanah asing dengan membawa pesan damai dan ajaran tauhid. Sebagian besar wafat dalam perjalanan atau dalam perjuangan damai menghadapi para penguasa lokal yang menolak kehadiran mereka. Sebagian lain tinggal dan mengajar, lalu meninggal dalam damai. Derbent, yang waktu itu merupakan wilayah penting di jalur sutra, menjadi salah satu titik pertemuan peradaban dan ajaran agama. Penjelasan itu membekas di benak Putin. Ia membayangkan bagaimana 40 orang asing datang, membawa keyakinan dan tidak kembali. Mereka dikubur jauh dari tanah kelahiran mereka, tapi tetap teguh pada kepercayaan mereka. Ia merasa itu bukan sekadar sejarah. Itu adalah pesan. Seminggu setelah pertemuan itu, Putin mengumpulkan beberapa penasihat seniornya di ruang rapat kecil yang biasa ia gunakan untuk diskusi strategis. Ia tidak bicara soal perang, ekonomi, atau diplomasi. Ia bicara tentang spiritualitas dan tanggung jawab sejarah. Di depan para jenderal dan menterinya, ia mengatakan bahwa temuan di Derbent adalah momen langka yang diturunkan Tuhan untuk menunjukkan jalan. Pernyataan itu membuat beberapa pejabat terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa presiden akan berbicara seperti itu. Namun mereka tahu bahwa ketika Putin sudah bicara dengan keyakinan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Beberapa hari kemudian, Putin mengeluarkan keputusan presiden yang mengejutkan banyak kalangan. Ia memerintahkan pembentukan tim nasional khusus untuk menjaga dan meneliti makam 40 sahabat di Derbent. Tim itu terdiri dari arkeolog, ahli sejarah, dan perwakilan komunitas Muslim di Rusia. Tugas utama mereka bukan hanya melindungi situs tersebut, tapi juga menyusun rencana pemindahan makam ke tempat yang lebih layak dan terhormat. Keputusan itu sontak menimbulkan perdebatan. Pemindahan makam dianggap langkah kontroversial. Banyak ahli sejarah menilai bahwa situs Derbent justru harus dijaga di tempat asalnya karena nilai arkeologisnya. Namun Putin berpendapat lain. Ia menyampaikan bahwa 40 makam ini harus berada di tempat yang benar-benar suci
aman, dan menjadi simbol perdamaian baru Rusia. Di balik layar, ia sudah punya rencana. Ia ingin membangun sebuah kompleks masjid besar di jantung kota Moskow, tempat makam-makam itu akan dipindahkan. Lokasinya akan mengambil alih sebuah lahan gereja tua yang sudah tidak aktif selama bertahun-tahun. Ia ingin tempat itu menjadi pusat spiritual baru bagi Rusia, bukan hanya untuk Muslim, tapi untuk siapapun yang mencari ketenangan jiwa. Namun rencana itu tentu tidak diterima dengan mudah. Gereja Ortodoks Rusia langsung mengirim surat keberatan, resmi. Beberapa pendeta mulai menyuarakan penolakan di media lokal. Mereka menyebut langkah itu sebagai pengkhianatan terhadap akar kekristenan Rusia. Media Barat mulai mengangkat isu ini sebagai tanda bahwa Rusia mulai berubah haluan secara ideologis. Putin tidak memberikan komentar panjang. Ia hanya mengatakan bahwa Rusia adalah negeri besar yang telah lama menjadi rumah bagi berbagai agama. Namun sudah saatnya, menurutnya, negara ini menemukan kembali cahaya spiritual yang hilang. Ia menegaskan bahwa ini bukan tentang menghapus satu keyakinan, tapi membuka jalan baru menuju masa depan yang lebih bersih. Di tengah kehebohan itu, para arsitek dan perencana kota sudah mulai bekerja diam-diam. Gambar rancangan Masjid Agung mulai disusun. Putin ingin bangunan itu menggabungkan gaya arsitektur Islam klasik dengan nuansa khas Rusia. Di bagian tengahnya, ia ingin ada ruang khusus tempat ke-40 makam itu akan ditempatkan. Sebuah tempat penghormatan yang bisa dikunjungi siapa saja. Langkah-langkah ini membuat masyarakat mulai bertanya-tanya. Banyak yang belum tahu bahwa presiden mereka telah mengunjungi makam itu secara pribadi. Banyak juga yang belum paham mengapa semua ini dilakukan. Namun desas-desus mulai menyebar bahwa sesuatu yang besar tengah terjadi di Rusia. Malam itu, Vladimir Putin kembali membuka halaman Al-Quran terjemahan yang kini selalu ia bawa. Ia membacanya di ruang pribadinya, jauh dari keramaian, hanya ditemani suara detik jam dan nyala lampu meja yang temaram. Setiap ayat dibaca perlahan, seperti mencoba menyerap maknanya seutuh mungkin. Ia menandai beberapa bagian, mencatat dengan pensil kecil di tepi buku. Semua dilakukan tanpa keraguan, seolah ia sudah lama mencari jawaban, dan kini perlahan mulai menemukannya. Beberapa penasihat dekatnya mulai merasa kebingungan. Perubahan sikap Putin sangat jelas terlihat, tapi tidak ada yang berani bertanya langsung. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering mengurung diri, dan hanya berbicara jika memang diperlukan. Ia juga menolak menghadiri sejumlah pertemuan diplomatik, yang sebenarnya sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Prioritasnya berubah, dan hal itu terasa di seluruh lingkungan istana kepresidenan. Putin mulai mengundang para ulama dan cendekiawan Muslim dari luar negeri. Beberapa datang dari Turki, Arab Saudi, Uzbekistan, bahkan dari Indonesia. Mereka tidak datang sebagai tamu negara, melainkan sebagai tamu pribadi. Pertemuan dilakukan di ruangan kecil, bukan di aula kenegaraan. Tidak ada sambutan, resmi tidak ada wartawan. Hanya diskusi, tanya jawab, dan pencarian makna. Salah satu pertemuan yang paling berkesan adalah ketika seorang ulama tua dari Suriah menceritakan kisah hidup para sahabat yang dimakamkan di Derbent. Dengan suara tenang dan lembut, sang ulama menggambarkan bagaimana mereka meninggalkan tanah kelahiran, berjalan melewati padang pasir, gunung, dan lembah, hanya untuk menyampaikan pesan tentang satu Tuhan yang esa. Mereka tidak membawa harta, tidak membawa kekuatan militer, hanya membawa keyakinan dan kasih sayang. Putin mendengarkan dalam diam. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa cerita itu menyentuh hatinya begitu dalam. Namun sejak hari itu, ia tampak lebih yakin dengan arah yang hendak ia ambil. 3 hari setelah pertemuan itu, ia memanggil Kepala Keamanan Nasional dan Menteri Dalam Negeri. Dalam pertemuan tertutup, ia menyampaikan keinginannya untuk memastikan bahwa semua gereja yang sudah tidak aktif, terutama yang tidak lagi memiliki jemaat, akan dialihfungsikan menjadi pusat pendidikan Islam atau masjid. Ia juga meminta agar setiap langkah dilakukan dengan damai, tanpa paksaan, tanpa konfrontasi. Perintah itu membuat keduanya terdiam.
Mereka tahu ini bukan kebijakan biasa. Ini langkah besar yang pasti akan memicu reaksi luas, baik di dalam negeri maupun di luar. Tapi ketika Putin berbicara, nadanya tenang, tapi tak bisa dibantah. Ia berkata, "Selama ini kita memaksa rakyat untuk mencintai Rusia dengan cara yang keras. Mungkin sekarang waktunya kita membimbing mereka dengan cara yang lembut. Jika Islam bisa membawa ketenangan, maka biarkan rakyat mengenalnya." Keesokan harinya, surat perintah itu dikirim ke berbagai wilayah. Pemerintah daerah diminta untuk mendata bangunan gereja yang sudah lama kosong atau tidak lagi digunakan secara aktif. Beberapa uskup mulai bereaksi. Mereka mengirim surat protes ke Moskow, namun belum mendapat tanggapan. Mereka bingung, sekaligus takut. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, Putin melanjutkan rutinitas barunya. Ia mulai belajar membaca Al-Quran dalam bahasa Arab bersama seorang guru privat. Ia belajar pelafalan, makna, dan konteks ayat-ayat. Ia juga mulai mempelajari sejarah Islam lebih dalam, termasuk tentang kehidupan Nabi Muhammad, perjuangan sahabat, dan perkembangan Islam di wilayah Rusia berabad-abad lalu. Suatu malam, setelah belajar, ia duduk di balkon ruang kerjanya yang menghadap taman kecil. Ia memandangi langit Moskow yang kelabu, kemudian berkata pada dirinya sendiri, "Selama ini aku memimpin dengan kekuatan, tapi sekarang aku ingin memimpin dengan cahaya." Perlahan, ia mulai menyusun pidato. Bukan pidato kenegaraan biasa. Ini adalah pernyataan yang akan mengubah arah sejarah Rusia. Ia tahu, dunia akan terkejut. Ia juga tahu, banyak yang akan menentang. Tapi di dalam hatinya, ia tidak ragu lagi. Pidato itu selesai ditulis dalam 2 hari. Ia tidak meminta bantuan penulis naskah atau penasihat politik. Setiap kalimat ditulis sendiri, dari hatinya. Isinya bukan tentang politik, bukan tentang ekonomi, melainkan tentang keimanan dan perubahan. Sebelum diumumkan ke publik, ia membacakannya di hadapan beberapa ulama dan guru spiritual yang kini menjadi bagian dari lingkaran barunya. Mereka mendengarkan dengan tenang, dan setelah selesai, salah satu dari mereka berkata, "Jika kata-kata ini datang dari hati, maka ia akan masuk ke hati siapapun yang mendengarnya." Putin hanya mengangguk. Ia tahu waktunya hampir tiba. Ia tidak takut, tidak gugup. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa apa yang ia lakukan bukan demi citra, bukan demi kekuasaan, tapi demi sesuatu yang lebih besar. Di luar Kremlin, kabar terus beredar. Media mulai berspekulasi tentang perubahan arah pemerintahan Rusia. Beberapa stasiun televisi barat mencoba mencari tahu apakah benar Putin akan memproklamasikan dirinya sebagai pemeluk Islam. Tapi belum ada pernyataan resmi. Rakyat hanya bisa menunggu hari pengumuman itu tiba. Seluruh media nasional dan internasional menyiapkan siaran langsung. Undangan resmi dikirim dari Kremlin kepada berbagai pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan diplomatik dari banyak negara. Tidak ada penjelasan rinci mengenai isi acara. Hanya disebutkan bahwa Presiden Vladimir Putin akan menyampaikan pidato penting yang berkaitan dengan arah masa depan bangsa. Ruang utama Kremlin dipersiapkan sejak pagi. Tidak ada dekorasi mewah seperti biasanya. Kali ini, ruangan itu dibiarkan sederhana, bahkan agak hening. Para tamu mulai berdatangan. Beberapa tokoh gereja duduk di barisan depan, berdampingan dengan imam masjid, rabbi Yahudi, dan pemuka agama Buddha. Semua hadir dengan wajah penuh tanya. Pukul 2 siang waktu Moskow, pintu utama terbuka. Vladimir Putin masuk dengan langkah tenang. Ia mengenakan setelan hitam sederhana, tanpa lambang negara, tanpa tanda pangkat. Ia berdiri di podium yang terletak tepat di tengah ruangan. Di belakangnya, hanya ada satu bendera Rusia dan sebuah meja kecil dengan satu kitab Al-Quran, terjemahan di atasnya. Suasana menjadi sunyi. Kamera televisi menyorot dari berbagai sudut. Mikrofon telah disesuaikan. Dan akhirnya, dengan suara tenang, Putin memulai pidatonya. "Saya berdiri di sini hari ini bukan sebagai kepala negara, tapi sebagai seorang manusia yang telah melalui perjalanan panjang dalam hidupnya. Saya lahir dalam budaya Kristen Ortodoks, dibesarkan dalam sistem
Soviet yang mengedepankan kekuatan dan kontrol. Saya memimpin negara ini selama bertahun-tahun dengan pendekatan yang saya anggap terbaik pada masanya. Tapi dalam beberapa waktu terakhir, saya mengalami sesuatu yang tidak pernah saya duga. Ia berhenti sejenak. Wajahnya tetap tenang, matanya menyapu hadirin di depannya. Saat saya mengunjungi Derbent dan berdiri di hadapan makam 40 sahabat Nabi Muhammad, saya tidak hanya melihat sejarah, saya merasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Sebuah panggilan. Beberapa tamu saling berpandangan. Beberapa yang duduk di barisan belakang mulai berbisik pelan. Namun Putin tetap melanjutkan. Saya tidak akan memperpanjang, kata. Hari ini, saya menyampaikan kepada rakyat Rusia dan dunia bahwa saya telah memeluk Islam. Saya memilih jalan ini bukan karena tekanan, bukan karena strategi, tetapi karena keyakinan yang tumbuh dalam diri saya setelah mempelajari, memahami, dan merasakan sendiri makna dari ajaran Islam. Ruangan hening. Tidak ada suara, tidak ada reaksi langsung. Semua terdiam, mungkin masih mencoba mencerna kalimat demi kalimat yang baru saja disampaikan. Putin melanjutkan. Saya memahami, keputusan ini mungkin akan mengejutkan banyak pihak. Mungkin akan menimbulkan ketakutan, kebingungan, bahkan kemarahan. Namun saya ingin menegaskan bahwa Rusia tidak akan menjadi negara yang memaksakan agama. Justru sebaliknya, Rusia akan menjadi negeri yang membuka ruang seluas-luasnya bagi semua keyakinan, namun fondasi spiritualnya akan dibangun kembali dari dasar. Dan dasar itu, bagi saya pribadi, adalah Islam. Salah satu pendeta tua yang duduk di depan menundukkan kepala. Seorang imam di sebelahnya terlihat memejamkan mata, seperti berdoa dalam hati. Beberapa diplomat asing mulai mengetik di ponsel, mengirim kabar ke negaranya masing-masing. Saya telah memutuskan bahwa makam para sahabat Nabi Muhammad akan dipindahkan ke tempat yang lebih layak di ibu kota ini. Di lokasi tersebut akan dibangun sebuah masjid besar, sebagai simbol kehormatan bagi mereka yang membawa cahaya ke tanah ini lebih dari 1000 tahun lalu. Putin tidak memberi jeda lama. Ia ingin pesan tersampaikan langsung, tanpa celah spekulasi. Bagi para umat Kristen dan pemeluk agama lainnya, saya ingin katakan, kalian tidak akan diusir, tidak akan ditekan. Tapi saya juga meminta agar kalian menghormati langkah ini, sebagaimana saya selama ini menghormati keyakinan kalian. Kita akan membangun Rusia yang lebih damai, bukan berdasarkan kekuatan militer, tapi berdasarkan nilai-nilai moral dan keimanan. Di akhir pidatonya, Putin menutup dengan kalimat yang tak pernah diucapkannya sebelumnya di depan publik. Allahu Akbar. 3 kata itu menggema di seluruh ruangan, tidak dengan suara keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Kamera televisi merekam setiap detik tanpa terputus. Dalam hitungan menit, siaran pidato ini menjadi berita utama di seluruh dunia. Reaksi langsung pun muncul. Di jalan-jalan Moskow, ribuan orang berkumpul. Sebagian bingung, sebagian kagum, sebagian lainnya menentang. Di beberapa kota, warga Muslim turun ke jalan menyambut dengan takbir. Di kalangan gereja, banyak pendeta mengadakan pertemuan darurat. Dunia internasional terbagi. Ada yang mengecam, ada pula yang menyatakan hormat. Namun yang pasti, tidak ada yang menyangka bahwa pemimpin sekelas Vladimir Putin akan mengucapkan syahadat dan menyatakan diri sebagai seorang Muslim secara terbuka, apalagi saat ia masih menjabat sebagai kepala negara. Beberapa jam setelah pidato mengejutkan Vladimir Putin, suasana di Rusia berubah drastis. Media lokal dan internasional terus menyiarkan ulang pidato tersebut. Platform media sosial penuh dengan cuplikan, tanggapan, dan analisis dari berbagai sudut. Bagi sebagian orang, ini adalah momen sejarah. Bagi yang lain, ini adalah awal dari kekacauan. Gereja Ortodoks Rusia langsung mengadakan pertemuan tertutup. Para uskup, pendeta senior, dan penasihat spiritual berkumpul di salah satu biara tua di luar Moskow. Wajah mereka tegang, sebagian besar masih tidak percaya. Seorang uskup tua berdiri sambil mengetukkan jarinya di meja dan berkata, "Ini bukan sekadar perubahan pribadi. Ini adalah ancaman terhadap fondasi spiritual bangsa." Beberapa dari mereka menyarankan pendekatan damai, namun tidak sedikit yang
mendesak agar gereja bersuara keras. Mereka menilai bahwa apa yang dilakukan Putin bukan hanya pengkhianatan terhadap ajaran lama, tapi juga tindakan yang bisa memecah belah rakyat. Hari berikutnya, salah satu tokoh gereja memberikan pernyataan resmi di hadapan media. Dengan suara lantang, ia mengatakan, "Kami menghormati kebebasan beragama, tetapi tidak akan tinggal diam jika warisan kekristenan dihapuskan. Gereja adalah jantung spiritual Rusia. Jika itu dihancurkan, maka Rusia bukan lagi Rusia." Pernyataan itu segera menyebar luas. Pendukung gereja menggelar doa massal di berbagai kota. Sebagian dari mereka mengibarkan salib, membawa ikon suci, dan berdiri di depan gereja-gereja yang masuk dalam daftar bangunan yang akan dialihfungsikan. Mereka khawatir tempat-tempat ibadah yang telah berdiri ratusan tahun akan dirobohkan atau diubah menjadi masjid. Sementara itu, pemerintah bergerak cepat. Putin tidak mengeluarkan perintah pembongkaran massal, tapi ia menandatangani keputusan untuk mengalihkan fungsi gereja-gereja yang sudah tidak digunakan secara aktif selama lebih dari 20 tahun. Beberapa bangunan bahkan sudah lama terbengkalai, dijadikan gudang atau tak lagi memiliki jemaat. Namun itu tidak menghentikan kekhawatiran. Isu mulai berkembang liar. Kelompok oposisi menyebarkan informasi bahwa semua gereja akan dihancurkan, meskipun kenyataannya tidak seperti itu. Beberapa wilayah mengalami ketegangan. Di satu kota kecil di Siberia, sekelompok orang mencoba menghadang pekerja bangunan yang datang untuk menilai kondisi sebuah gereja tua. Polisi harus turun tangan untuk mencegah bentrokan. Di sisi lain, komunitas Muslim Rusia justru merespons dengan semangat. Mereka melihat ini sebagai momen bersejarah yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Banyak yang mulai berkumpul di masjid-masjid, mengadakan kajian, dan bahkan memulai program dakwah ke wilayah-wilayah yang sebelumnya jarang disentuh. Fenomena baru muncul. Dalam hitungan hari, sejumlah warga mulai menyatakan diri masuk Islam. Mereka datang dari berbagai latar belakang, mahasiswa, pekerja, hingga pensiunan. Beberapa di antara mereka mengatakan bahwa keputusan Putin membuat mereka penasaran, lalu mencari tahu lebih dalam, dan akhirnya merasakan ketenangan yang tak pernah mereka temukan sebelumnya. Salah satu cerita yang menarik perhatian publik datang dari seorang mantan perwira militer. Dalam wawancara di televisi lokal, ia berkata, "Saya ikut banyak perang. Saya melihat kematian dan kehancuran. Tapi baru kali ini saya melihat seorang pemimpin berani menunjukkan arah hidup yang benar. Kalau beliau saja bisa berubah, kenapa saya tidak?" Fenomena ini membuat pemerintah membentuk unit khusus untuk menangani gelombang mu'alaf baru. Mereka menyiapkan pusat bimbingan, menerjemahkan buku-buku dasar tentang Islam, dan memperbanyak penerbitan Al-Quran terjemahan. Namun, perubahan ini tidak hanya memancing reaksi di dalam negeri. Dunia internasional mulai menunjukkan kekhawatiran. Beberapa negara barat secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap. Uni Eropa menyebut langkah Putin sebagai pergeseran ideologis yang bisa mengganggu stabilitas regional, sementara Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka memantau dengan sangat serius arah baru Rusia. Dari Vatikan, Paus menyampaikan pesan singkat namun tajam. Ia berkata, "Kami tidak mencampuri keputusan pribadi seseorang, tapi kami berdoa agar keharmonisan antarumat tetap dijaga. Kekerasan dan pemaksaan bukan jalan yang benar dalam agama apapun." Putin tidak merespon satupun dari pernyataan internasional tersebut. Ia tetap fokus dengan rencananya. Ia membentuk Dewan Penasihat spiritual yang terdiri dari para ulama lokal dan internasional untuk membantunya memahami nilai-nilai Islam secara lebih mendalam. Ia juga meminta agar setiap proyek pembangunan masjid dilengkapi dengan pusat dialog antaragama, agar masyarakat tetap bisa berdiskusi dan belajar tanpa rasa takut. Ketika ditanya oleh seorang jurnalis senior dalam wawancara eksklusif, apakah ia akan melarang agama lain di Rusia, Putin menjawab dengan singkat, "Tidak, saya ingin rakyat bebas, tapi saya ingin mereka punya pilihan yang jelas untuk mengenal Islam." Jawaban itu menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Tapi bagi Putin, pertanyaan demi pertanyaan hanyalah bagian dari proses. Ia tahu langkah ini belum selesai. Ia tahu badai yang lebih besar mungkin masih akan datang.
Setelah gelombang keislaman yang mulai meluas, Vladimir Putin mengambil langkah konkret berikutnya. Pembangunan masjid-masjid besar di berbagai kota penting di Rusia. Keputusan ini bukan hanya simbolis, melainkan bagian dari visi besar untuk mengubah wajah spiritual negara. Proyek pertama dimulai di Moskow, tepat di lokasi sebuah gereja tua yang sudah lama tidak aktif. Bangunan itu diruntuhkan dengan proses yang cukup tertib, tanpa kerusakan berlebihan pada lingkungan sekitar. Pekerja konstruksi mulai membangun masjid megah dengan arsitektur yang memadukan gaya klasik Islam dan sentuhan modern. Di atas tanah itu akan berdiri masjid yang tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga pusat pendidikan dan budaya. Langkah ini segera diikuti oleh kota-kota lain seperti Saint Petersburg, Kazan, dan Novosibirsk. Setiap pembangunan masjid baru didukung oleh pemerintah pusat dengan dana besar. Pemerintah juga memberikan pelatihan bagi para imam dan pengurus masjid agar mereka mampu mengelola kegiatan keagamaan sekaligus membina komunitas secara harmonis. Namun, pembangunan masjid yang masif ini tidak lepas dari protes. Banyak kelompok konservatif Kristen yang menolak kebijakan ini. Mereka menilai tindakan pemerintah sebagai bentuk tekanan yang mengancam warisan agama mereka. Demonstrasi kecil-kecilan terjadi di beberapa kota, tapi dengan pengamanan ketat, situasi dapat dikendalikan tanpa kekerasan berarti. Di luar negeri, berita ini menarik perhatian dunia. Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan beberapa negara Uni Eropa, mulai menekan Rusia secara diplomatik dan ekonomi. Mereka menganggap langkah Putin sebagai ancaman geopolitik baru yang bisa merusak keseimbangan kekuasaan global. Sanksi ekonomi yang lebih ketat mulai diterapkan. Perdagangan minyak dan gas yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Rusia mulai dibatasi. Pasar finansial internasional menurunkan kepercayaan pada stabilitas ekonomi Rusia. Mata uang rubel mengalami fluktuasi tajam. Meski tekanan semakin berat, Putin tetap teguh. Dalam pidato-pidatonya, ia menegaskan bahwa pembangunan masjid adalah investasi jangka panjang untuk kedamaian dan kekuatan spiritual bangsa. Ia menolak untuk mundur atau mengubah arah kebijakan. Dalam negeri ada upaya untuk memperkuat dialog antaragama. Pemerintah mendukung pendirian forum-forum yang melibatkan pemuka agama Kristen, Islam, Yahudi, dan Buddha. Tujuannya agar masyarakat dapat saling memahami dan mengurangi ketegangan. Selain pembangunan fisik, Putin juga memerintahkan peluncuran program pendidikan Islam di sekolah-sekolah negeri. Kurikulum baru memperkenalkan sejarah dan nilai-nilai Islam dengan cara yang terbuka dan inklusif. Program ini mendapat sambutan beragam, tetapi secara perlahan mulai diterima. Di media, Putin sering tampil dengan pakaian sederhana dan sering terlihat membaca kitab suci Al-Quran. Ia berbicara tentang pentingnya persatuan dan kedamaian. Banyak warga yang sebelumnya skeptis mulai melihat sisi baru dari pemimpinnya. Namun, ketegangan tetap ada. Beberapa kelompok radikal dari kedua sisi, baik yang menolak Islam maupun yang fanatik, mulai melakukan aksi provokasi. Pemerintah harus bekerja keras mengendalikan situasi agar tidak terjadi kekerasan besar. Dalam situasi yang penuh tantangan ini, Putin semakin menunjukkan ketegasan. Ia yakin bahwa jalan yang ditempuhnya adalah untuk masa depan Rusia yang lebih baik, meski harus menghadapi banyak hambatan. Di dunia internasional, respons bervariasi. Beberapa negara Muslim menyambut baik langkah Rusia dan mempererat hubungan diplomatik. Sementara negara Barat tetap waspada, bahkan ada yang mengancam akan memperluas sanksi jika pembangunan masjid terus berlanjut. Meskipun begitu, perubahan di Rusia sudah berjalan tak terelakkan. Kota-kota besar mulai dipenuhi dengan kehidupan baru di sekitar masjid-masjid yang berdiri megah. Festival keagamaan dan kegiatan sosial menguatkan rasa kebersamaan yang baru. Perubahan besar yang dilakukan Vladimir Putin membawa dampak nyata bagi kehidupan masyarakat Rusia sehari-hari. Banyak orang merasakan suasana baru yang sebelumnya belum pernah mereka alami. Masjid-masjid yang dibangun mulai menjadi pusat aktivitas sosial, bukan hanya tempat ibadah semata. Di sana, warga dari berbagai latar belakang berkumpul, belajar, dan berdiskusi. Di kota Moskow, seorang ibu bernama Natalia menceritakan pengalamannya. Awalnya ia merasa takut dengan perubahan yang terjadi.